Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Salembato, saya mahasiswa semester 2 jurusan Ilmu Komunikasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang introvert dan extrovert. Teman-teman pasti udah tahu kan apa itu introvert, apa itu extrovert? Karena kata ini sudah bukan kata yang asing lagi bagi kita. Apalagi kata ini sering dijadikan sebagai kata untuk memperkenalkan diri. Seperti, aku tuh orangnya introvert, aku tuh orangnya extrovert, ya kan? Nah, tapi apa sih sebenarnya extrovert, introvert itu? Beberapa orang berpendapat bahwa introvert itu adalah orang-orang yang pendiam, pemalu, suka menyendiri. Sedangkan extrovert adalah orang yang ceria, suka main-main, suka cari perhatian, ya enggak? Konsep introvert extrovert sendiri pertama kali digagas oleh seorang psikiater dari Swiss yang bernama Carl Jung. Dia berpendapat bahwa beberapa orang mendapatkan energi dari dunia internal atau introvert. Beberapa orang lagi mendapatkan energi dari dunia eksternal. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa introvert ini merupakan kepribadian yang berfokus kepada internalnya gitu, kepada diri sendiri. Sedangkan extrovert adalah kepribadian yang lebih berfokus kepada eksternal, dunia luar. Nah, terus bagaimana kita mengetahui bahwa kita ini introvert apa extrovert? Saya rasa teman-teman udah tahu sih kalian extrovert atau introvert. Nah, tapi saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri introvert dan extrovert. Kita akan mulai dari extrovert dulu. Ciri-ciri extrovert yang pertama, extrovert senang berinteraksi dan bersosialisasi. Nah, tentu saja mereka bisa mendapatkan energi mereka dengan berinteraksi dengan dunia luar gitu, eksternal, dengan orang-orang banyak. Mereka suka berada di tengah orang-orang banyak, sehingga mereka senang untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Yang kedua, lebih mudah bergaul. Dibandingkan dengan anak-anak introvert, anak-anak ekstrovert lebih mudah bergaul karena mereka suka berinteraksi sosial, sehingga mencari teman adalah cara mereka untuk dapat melakukan hal itu. Jadi mereka tentu saja harus pandai bergaul. Yang berikutnya, anak-anak ekstrovert selalu spontan dalam berbicara dan bertindak. Nah, anak-anak ekstrovert ini selalu mengeluarkan apa yang ada di pikiran mereka dengan cara berbicara atau bahkan langsung bertindak. Berikutnya, anak-anak ekstrovert pandai mencairkan suasana. Ini mereka karena mereka suka bergaul. Nah, cara mereka untuk bergaul, berinteraksi dengan orang lain, tentu saja mereka dapat untuk mencairkan suasana. Untuk pertemuan pertama tentu saja akan terasa awkward, bukan? Canggung. Tapi anak-anak ekstrovert akan mudah untuk mencairkan suasana tersebut. Apalagi jika anak introvert ketemu anak introvert, langsung sahabatan deh. Berikutnya, mereka senang menjadi pusat perhatian. Anak-anak ekstrovert senang menjadi pusat perhatian. Nggak tahu sih. Maksudnya di sini, karena dengan dia menjadi pusat perhatian, tentu saja banyak orang yang akan memperhatikannya. Dengan banyak orang memperhatikannya, banyak orang akan tertarik padanya sehingga ingin berkenalan, berinteraksi dengannya, dan tentu saja seorang ekstrovert akan menyukai hal itu. Berikutnya, anak-anak ekstrovert senang melakukan hal-hal dalam bentuk kelompok, entah itu belajar kelompok, mengerjakan tugas secara berkelompok, bermain secara berkelompok, apapun itu dalam bentuk berkelompok. Karena mereka suka berada di tengah banyak orang ketimbang harus mengerjakannya secara sendiri. Nah, berikutnya ciri-ciri introvert. Yang pertama, anak-anak introvert berpendapat bahwa berkumpul itu dapat menguras energi mereka. Tentu saja ini benar, karena cara mereka untuk mengumpulkan tenaga mereka dengan mereka menyendiri gitu. Jadi saat mereka berada di luar di tengah banyak orang, hal itu akan lebih cepat menguras tenaga mereka, energi mereka ketimbang mereka
sendirian. Yang berikutnya, senang dengan kesendirian. Nah, dibandingkan dengan anak-anak ekstrovert yang lebih senang berada dengan banyak orang, anak-anak introvert lebih suka sendiri dan mereka lebih menganggap menyendiri itu lebih asik, lebih menyenangkan dibandingkan dengan teman-teman. Berikutnya, anak-anak introvert sering dianggap pendiam. Saya sendiri merupakan anak introvert dan ya, banyak yang menganggap saya pendiam karena nyatanya juga sebagian dari introvert adalah pendiam. Namun, belum tentu pendiam dalam artian mereka pemalu, karena saat anak introvert pendiam, mereka banyak yang dipikirkan gitu. Saat mereka diam, bukan artinya mereka tak ingin bicara, tapi karena banyak yang mereka pikirkan. Mereka harus memikirkan apa yang harus dikatakan, dan setelah mereka menemukan apa yang harus dikatakan, mereka harus memikirkan lagi apa yang akan terjadi setelah mereka mengatakan itu, sehingga kesempatan untuk berbicara sering terlewatkan, sehingga sering dianggap pendiam. Berikutnya, sering terlihat bengong. Nah, ini sama dengan pendiam tadi. Nah, kenapa anak-anak introvert sering terlihat bengong? Karena faktanya otak anak-anak introvert bekerja lebih banyak daripada anak-anak ekstrovert. Kenapa? Karena banyak yang mereka pikirkan. Bahkan cuma karena kejadian kecil tadi mereka terus memikirkan hal-hal tersebut, sebenarnya hal-hal yang tidak penting. Itu ciri-ciri dari introvert. Saya rasa teman-teman juga sudah bisa mengidentifikasikan diri sendiri, apakah kalian introvert atau ekstrovert. Saya rasa hanya itu yang saya bisa sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum